Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mau ucap syukur kalau malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah KPK secara online. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bila malam hari ini kembali kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu melalui persekutuan kami KPK secara online. Tuhan Yesus, kami membuka hati pikiran kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan menguatkan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita malam hari ini kita akan membaca di dalam Lukas. Kita akan belajar di dalam Lukas Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepadanya itu. Lalu ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Amin. Dari kisah ini menceritakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Bagaimana orang tuanya memberi nama Yohanes. Padahal dikatakan tadi di ayat yang ke-61, di antara sanak saudara mereka tidak ada nama yang seperti itu. Aneh kalau Zakaria ini memberi nama Yohanes. Kenapa? Kita harus tahu budaya yang saat ini dipegang oleh masyarakat Timur Tengah. Mereka masih memegang budaya atau adat istiadat, di mana mereka memberi nama anak-anaknya itu dari nama-nama bapak, nama orang yang sekerabat dengan dia, ya. Seperti contohnya di sini Abdullah, ya. Raja Abdullah. Raja Abdullah ini kemudian punya anaknya diberi nama Abdullah Hussein,
diberi nama Husain. Nah, Husain ini dia anak, diberi nama Abdullah dari kakeknya ya. Abdullah kedua untuk membedakan dari kakeknya. Abdullah kedua ini punya anak lagi, diberi nama Husain dari kakeknya. Jadi nama itu hanya dibolak-balik. Kita bisa bayangkan kalau nama itu hanya dibolak-balik. Ada nama, berapa nama nanti? Ada nama Christine, ada nama yang lain. Hanya bolak-balik. Itulah adat budaya Timur Tengah yang mereka pegang. Nah, Yohanes Pembaptis, rasanya aneh ya. Nama itu sangat aneh karena tidak sesuai dengan nama-nama leluhur mereka. Tetapi dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini, bagaimana Zakaria ini mempunyai keberanian. Ya, dia mempunyai keberanian untuk apa? Kita tahu budaya, ya, banyak budaya di tempat kita, di lingkungan kita pun kita masih pegang adat istiadat. Nah, contohnya ini tilik kubur, ya, kita sering dengar ya, masyarakat itu tilik kubur. Boleh nggak kita sebagai anak-anak Tuhan tilik kubur? Boleh, gak ada yang melarang, boleh. Tapi satu yang nggak boleh, mendoakan orang yang sudah meninggal, itu yang nggak boleh. Jadi di kalangan masyarakat adat istiadat itu, budaya itu bagus, tapi ada yang baik, tapi tidak semua itu baik, ya. Tentunya kita harus tahu dan bahkan kita ngerti budaya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Beranikah kita menolak? Beranikah kita menolak adat itu? Seperti yang dilakukan oleh Zakaria. Dia memiliki satu keberanian. Kenapa? Karena Zakaria menuruti atau tunduk akan perintah Tuhan. Zakaria memberi nama Yohanes itu bukan sekehendaknya sendiri, tapi atas apa? Atas perintah Tuhan, seperti di dalam Lukas 1 ayat 13, bagaimana Zakaria diberitahu kalau istrinya akan mengandung dan suruh memberi nama anaknya bernama Yohanes. Zakaria ini tunduk akan perintah Tuhan. Itu pelajaran yang pertama kita ambil dari ayat ini, dari kisah ini, yaitu tunduk kepada Allah. Zakaria tunduk akan perintah Allah. Dia berani menolak, ya, menolak apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Begitu juga kita, beranikah kita menolak kalau hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Zakaria ini mempunyai pendirian yang tegas untuk ikut firman Tuhan, yaitu dengan memberi nama anaknya Yohanes. Yang kedua yang kita dapat ambil dari pelajaran kisah ini, firman Tuhan ini datang kepada Zakaria, ya, kalau kita masih ingat Lukas 1 ayat 13. Tetapi waktu orang-orang di situ mau memberi nama Zakaria, siapa yang mencegah? Yang mencegah untuk tidak memberi nama Zakaria adalah ibunya atau istri Zakaria ini. Dia yang mencegah. Jangan diberi nama Zakaria. Ayat yang ke-61. Kata
Kata mereka padanya, tidak ada di antara 60. Tapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Ibunya yang melarang. Bila kita lihat ini, Zakaria juga menegaskan untuk tidak diberi nama Zakaria, tapi Yohanes. Ini kita lihat dari ini kehubungan mereka sangat indah. Hubungan antara suami istri, antara Zakaria dan istrinya ini sangat indah. Kenapa saya bilang seperti itu? Berarti mereka ada keterbukaan. Mereka satu sama yang lain saling menguatkan, saling menolong. Lihat tadi ya, waktu istrinya jangan diberi nama itu, Zakaria pun menegaskannya dengan menulis namanya Yohanes. Berarti Zakaria ini terbuka kepada istrinya. Waktu Tuhan berfirman kepadanya untuk diberi nama Yohanes, dia cerita, ngomong-ngomong sampai di rumah sama istrinya. Ini loh yang terjadi, seperti ini. Terbuka. Ada keterbukaan di antara mereka, antara suami dan istri. Dan lebih lagi, kedua orang ini, suami istri ini, tunduk kepada perintah Allah. Selain mereka saling terbuka, saling mengerti, saling mendukung satu dengan yang lain, mereka tunduk akan firman Allah. Itu yang dapat kita, untuk kita tunduk akan firman Allah, mengikuti apa kata Allah. Dan waktu Zakaria ini memberi nama Yohanes, dia terbuka, dia tidak bisu lagi, mulutnya bisa bicara. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita tunduk kepada firman Allah, kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Seperti dalam kehidupan keluarga ini, Tuhan mengaruniakan seorang anak. Dan Zakaria pun dari bisu dia bisa bicara lagi. Kenapa? Dia bisu karena ketidakpercayaannya. Kalau kita masih ingat ya, karena tidak percaya akan kata-kata Tuhan. Tapi saat dia mempercayainya, saat dia menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tunduk kepada firman Allah, semuanya Tuhan bukakan kembali. Mukjizat itu jadi dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai keluarga Tuhan, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai orang tua bisa membawa anak-anak kita untuk tunduk akan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga keturunan kita itu menjadi keturunan ilahi. Orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang tunduk akan firman Tuhan, perintah Tuhan. Bila kita dari kisah ini kita ambil hikmatnya untuk menguatkan hati kita yang sudah berkeluarga, untuk saling terbuka antara satu dengan lain, untuk saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan. Suami istri tidak saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan, saling mengasihi, saling mencintai. Apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tantangan, masalah yang terjadi, ya dihadapi bersama-sama. Dan sesuatu yang indah akan terjadi. Dan apabila kita tunduk akan perintah Tuhan, seperti Zakaria dan istrinya, mengikuti perintah Tuhan, mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kita pun akan berarti Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan. Biarlah renungan firman Tuhan ini
menguatkan hati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan hati kami, mengingatkan kami terus Tuhan, untuk kami tunduk taat akan perintah-Mu Tuhan. Kami tahu apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami mengerti Tuhan, sehingga kami tidak melanggar perintah-Mu Tuhan. Kau Tuhan, tolong kami semua. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Cendrokusumo Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang tunduk akan perintah Tuhan. Kami menjadi keluarga yang membawa keluarga kami tunduk dan taat akan perintah-Mu Tuhan. Lakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.